Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Halo generasi cerdas. Pada video ini kita akan mempelajari materi sosiologi kelas 10. Simak videonya ya. Halo Sobat Literasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar struktur sosial, materi sosiologi kelas 10 kurikulum Merdeka. Nah, apa aja sih yang perlu dipelajari pada materi ini? Yang pertama ada pengertian struktur sosial, yang kedua ada fungsi struktur sosial, yang ketiga ada elemen dasar struktur sosial, yang keempat ada jenis-jenis struktur sosial. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian struktur sosial. Menurut Surjono Sukanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan peranan-peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu atau kelompok dalam struktur tersebut. Struktur sosial juga merupakan suatu tingkatan dalam sebuah tatanan masyarakat. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi struktur sosial. Fungsi pertama adalah sebagai dasar penanaman disiplin sosial. Yang kedua, sebagai pengawas sosial dan sebagai pembatas agar setiap anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat tersebut. Yang ketiga, struktur sosial merupakan karakteristik khas yang dimiliki suatu masyarakat sehingga dapat menjadi pembeda dari masyarakat yang lain. Ketiga, ada elemen struktur sosial. Elemen pertama yaitu status sosial. Nah, status sosial adalah kedudukan sosial seseorang dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, ada peran sosial. Peran sosial ada perangkat harapan terhadap seorang yang menempati suatu posisi atau status sosial tertentu. Yang ketiga ada kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki nilai, norma, dan harapan yang sama dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang keempat ada institusi sosial. Institusi sosial adalah pola terorganisasi yang dianggap terpercaya dengan perilaku yang dipusatkan pada kebutuhan tertentu. Yang keempat, ada bentuk struktur sosial. Bentuk struktur sosial ini merupakan pengelompokan manusia secara horizontal dan vertikal. Pengelompokan dapat didasarkan pada ciri fisik seperti jenis kelamin dan warna kulit, ataupun ciri non-fisik yaitu dari ciri sosial budaya seperti kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Struktur ini muncul karena adanya perbedaan geografis, etnis, potensi, dan latar belakang sosial. Nah, selanjutnya ada bentuk struktur sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama, struktur sosial kaku. Struktur sosial kaku adalah struktur sosial yang tidak dapat diubah dan anggota masyarakat tidak menghadapi mobilitas sosial. Yang kedua ada struktur sosial luas. Struktur sosial dengan anggota masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan mobilitas sosial dan perubahan. Yang ketiga ada struktur sosial formal. Struktur sosial yang diakui keberadaannya oleh pihak berwenang. Yang keempat ada struktur sosial informal. Struktur sosial yang nyata keberadaannya tapi tidak memiliki ketetapan hukum serta tidak diakui oleh lembaga dan pihak berwenang. Nah, selanjutnya ada bentuk struktur sosial berdasarkan ketaksamaan sifatnya. Yang pertama ada diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah struktur sosial yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan atau hierarki pada perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat.
Yang kedua ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan struktur sosial yang membedakan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal yang diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Terima kasih. Terima kasih karena telah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.